Tugas antum adalah mencari ustadz-ustadz yang antum yakin dia berilmu, dia tahu ayat-ayat Allah, dia pernah belajar hadis-hadis Rasulullah, dan antum yakin dia adalah orang yang tidak berani menyampaikan sebuah pendapat sebelum dia tahu itu ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ada penyair yang mengatakan bahwa kebenaran itu akan diketahui karena ada lawannya. Dengan ada lawannya itulah kebenaran itu akan nampak. Di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara mengetahui ustadz-ustadz yang dakwanya mengandung syubhat. Ya, kita harus mengetahui. Dan bagaimana cara kita mengetahui terkait dengan para dai yang jalannya adalah Al-Quran dan Sunnah, pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak yang mengaku terkait dengan setiap mereka itu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya siapa? Ya, mengikuti pemahaman siapa? Pemahaman yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu generasi terbaik, para sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, atau sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan pengikutnya yang banyak, atau takut ketinggalan pengikut atau ditinggalkan oleh pengikutnya. Nah, ini kita akan melihat penjelasan dari Ustadz Maududi Abdullah LC terkait dengan mengetahui dai-dai sunnah. Karena banyak di sana dai-dai yada'u ila abwabi jahannam. Karena banyak di sana para ustaz-ustaz yang menyeru kepada pintu-pintu neraka, dan apabila kalian mengikuti mereka, mereka akan melemparkan kalian ke dalam api neraka. Dan ada orang-orang yang karena banyak pengikutnya, yang awalnya itu dia masya Allah berada di atas Al-Quran dan Sunnah, namun karena sudah banyak pengikutnya dan itu menjadi fitnah, sehingga dia mulai terbawa oleh pengikutnya. Ia terbawa karena takut, jangan sampai kalau saya katakan al-haq, jangan sampai pengikutku, orang-orang akan benci kepada saya, sehingga dia pun mulai memuji seperti orang-orang sufi. Guru pun dipuji, dia punya karamah. Padahal orang ini yang hafal Al-Quran dari sudut pandang, dari sudut sini, sisi sini, sisi situ, ya pokoknya disebut, tapi dia tersesat setelah dia terkenal. Fatwa-fatwanya mulai menyimpang. Yang ada juga satu juga yang dari Kairo, dari mana itu, ya, atau mungkin bukan dari situ, ya, antum tahu, ya, sembarang fatwanya, ya, karena kepentingan. Ya, seperti itu ajalah, kita tidak berpanjang lebar, kurang lebih 6 menit 32 detik antum saksikan secara keseluruhan, dan agar antum mempunyai bekal untuk menilai siapa dai-dai syubhat. Karena banyak dai-dai syubhat ini, ya, katanya Saudi Arabia melakukan pemilihan umum seperti saya sebut saja, UAS, kemudian ada ya yang lain-lain lah. Oke lah, kita lihat, ayo kita saksikan sahabat Lampai Channel. bagaimana cara mengetahui ustadz-ustadz yang cara berdakwahnya mengandung syubhat, agar penuntut ilmu tidak salah dalam menuntut ilmunya. Wahai penuntut ilmu, Anda tidak perlu mencari ustadz-ustadz yang syubhat. Tidak perlu, nggak perlu. Tugas antum adalah mencari ustadz-ustadz yang antum yakin dia berilmu, dia tahu ayat-ayat Allah, dia pernah belajar hadis-hadis Rasulullah, dan antum yakin dia adalah orang yang tidak berani menyampaikan sebuah pendapat sebelum dia tahu itu ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu antum cari, itu yang perlu antum ketahui, yang mana orangnya. Untuk mencari jalan yang salah, untuk mengetahui jalan yang salah, terlalu pendek usia kita dan umur kita untuk mencari mana saja jalan yang salah itu.
untuk mengetahui siapa ustadz yang salah, siapa ustadz yang penuh dengan syubhat. Terlalu pendek usia kita dalam menuntut ilmu, sehingga itu yang harus kita cari. Cari kebalikannya, cari ustadz yang mengajarkan yang hak, yang kalau mengeluarkan pendapat kapanpun ditanya dalilnya dia akan menjawab. Kalau ataupun di dalam dakwahnya, di dalam ceramahnya, di dalam penyampaiannya, dia tidak membawakan dalil tapi dia menyampaikan pendapat. Ketika selesai di majelis antum tanya, Ustadz tadi antum mengatakan ini, apa dalilnya Ustadz? Dia akan keluarkan langsung otomatis ketika itu juga. Kenapa? Karena dia tidak akan mungkin mengeluarkan pendapat kecuali dia sudah tahu ilmunya, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ataupun dia tidak menyampaikan argumentasinya di dalam ceramahnya, di dalam penyampaiannya, itu karena waktu, karena keadaan yang membuatnya tidak menyampaikan. Tapi sekali lagi dia tidak akan berani berkata sesuatu kecuali dia sudah tahu ilmunya dari Al-Quran atau di dalam hadis Nabi. Ini ustadz yang harus antum cari. Ketika ketemu ustadznya, lazimi ustadz itu. Orang yang benar-benar antum yakin tahu ilmu agama Allah dan tidak berani menjawab kecuali dengan ilmu. Karena usia kita terlalu singkat untuk mencari yang batil, untuk mengenal yang batil. Usia yang singkat ini gunakan, terutama penuntut ilmu, gunakan untuk mencari yang hak. Kalau yang hak sudah diketahui, hak sudah banyak antum ketahui, insya Allah kemampuan antum untuk mengenal yang batil akan semakin terasa. Akan semakin terasa. Orang yang sudah tahu jalan yang hak, dia lebih mudah mengenal jalan yang batil karena dia sudah tahu jalan yang hak. Ketika dia tidak tahu jalan yang hak, ketika itu kebatilan gampang menggulungnya, gampang menyambarnya, karena dia tidak tahu yang hak yang mana. Justru banyakkan waktu kita untuk mencari yang hak. Kebanyakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicara yang hak dan bertanya yang hak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya segelintir kecil sahabat Nabi yang bertanya tentang fitnah. Tak banyak. Perlu juga ada yang seperti itu, tapi bukan untuk kita para penuntut ilmu. Biarkan ahli ilmu yang berbicara, jangan kita yang disibukkan. Dan kita sibukkan diri kita untuk mencari, mengetahui yang benar. Anak ingin selalu memberikan contoh kepada kaum muslimin dalam hal ini. Kita kalau sudah tahu yang benar, mudah kita untuk mengetahui yang salah. Contoh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita cara takbiratul ihram yang benar. Pelajari bagaimana cara takbiratul ihram yang benar. Bagaimana cara menyusun jari jemari yang benar, menyusun telapak tangan yang benar di dalam takbiratul ihram. Kita temukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, memberikan suri teladannya kepada kita bahwa telapak tangan diarahkan ke kiblat. Jari jemari dibuat celah-celah, tidak dikatup seperti ini, tidak juga dibuka seperti ini, tapi dibuatkan celah-celah. Yukhallil baina asabi'i, seperti ini. Ada celah-celah di antara jari jemari, tidak tertutup, tidak pula merenggang. Kemudian diangkat sejajar dengan bahu. Kalau diangkat lebih tinggi, ujungnya menyentuh sejajar dengan. Kemudian diangkat sejajar dengan bahu. Kalau diangkat lebih tinggi, ujungnya menyentuh sejajar dengan lemak yang ada di telinga. Telapak tangan menghadap ke kiblat. Sambil diangkat membaca Allahu Akbar. Antum sudah tahu jalan yang hak. Antum sudah tahu bagaimana takbiratul ihram dan cara mengangkat tangan di saat takbiratul ihram yang hak. Allahu Akbar. Dengan mengetahui yang benar, antum punya kemampuan untuk mengetahui yang salah. Coba lihat, ada orang yang takbiratul ihramnya begini, Allahu Akbar. Benar salah? Benar salah? Di mana letak salahnya? Posisi telapak tangannya salah. Harusnya menghadap kiblat. Kok antum tahu yang salah? Anak pernah ajarkan lo yang salah tadi. Allahu Akbar. Benar salah? Hah? Kenapa? Ketinggian. Dan ada satu lagi yang sering dilakukan oleh banyak kaum muslimin termasuk yang sudah rajin ngaji. Allahu Akbar.
sampai di bawah ya. Allahu Akbar. Benar salah? Salah. Kenapa? Kerendahan. Yang tadi ketinggian, yang ini terlalu rendah. Kenapa antum tahu banyak yang salah padahal anda nggak pernah ngajarkan yang salah? Antum sudah tahu mana yang benar. Jadi jangan habiskan banyak waktu untuk mencari mana yang salah. Habiskan banyak waktu untuk mencari mana yang benar. Dengan mengetahui jalan yang lurus, kita tahu jalan yang bengkok. Wallahu ta'ala. Iya, sahabat Lampai Channel, Masya Allah. Saya sepakat dengan beliau ya, terkait dengan kita tidak perlu mencari yang salah, tetapi kita ajarkan saja yang benar. Kita belajar pada kebenaran, kita akan mengetahui yang salah. Ada penyair yang mengatakan bahwa kebenaran itu akan diketahui karena ada lawannya. Dengan ada lawannya itulah kebenaran itu akan nampak ya. Jadi carilah ustadz-ustadz, dai-dai yang memang dia berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia komitmen dengan apa yang dia pegang tersebut. Dia tidak bimbang pada suatu perkara yang di sana, takut jangan sampai dia tercela, jangan sampai orang pengikutnya itu mencelanya. Dia tidak takut seperti begitu. Dia akan mengatakan kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun akibatnya pahit-pahit. Orang meninggalkannya labas, tidak jadi masalah. Tetapi di balik sana akan ada berkah, akan ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, jangan kita takut dengan orang, tinggalkan kita, tidak usah takut. Kami juga tidak takut orang mau tinggalkan kita, orang mau celah, mau bikin apa, yang tidak jadi masalah. Banyak orang yang bilang, wah itu dakwah salafiyah banyak yang tinggalkan. Sejak kapan dakwah salafiyah? Coba lihat saja, tidak usah lihat saja di tetanggamu. Sudah berapa yang ada di situ, dari awalnya tidak ada kemudian ada. Lihat saja itu dakwah salaf pasti akan seperti begitu. Ya, itu mungkin sahabat Lampai Channel, semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga antum sehat selalu dan semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mengetahui al-haq dan belajar untuk mengetahui al-haq. Demikian tidaklah kita akan mendapatkan kecuali dengan belajar dan belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين